spesial edisi Kartinian. Wow, semua peserta semuanya perempuan, luar biasa. Tepuk tangan untuk DMD malam hari ini. Deketin aku, aku pura-pura nggak tahu. Bangkitlah hai saudaraku. Halo, nama saya Cici Amanda, saya asal Jatake. Saya ikut DMD ingin sedikit membantu keuangan kedua orang tua saya. Motivasi saya ikut DMD, saya buat modal usaha. Yang telah kau patahkan. Alasan saya ikut DMD, saya ingin membantu ekonomi keluarga. Juga impian mengapa Alasan ikut DMD pengen buat sekolah anak-anak. terima. Motivasi aku ikut DMD ini untuk membantu ekonomi orang tua. Karena mau jadi penyanyi yang terkenal sama membanggakan kedua orang tua, karena nyanyi itu adalah cita-cita orang tua saya. Alasannya yaitu untuk membayar hutang dan juga untuk buka usaha. Untuk dapat lebih maju lagi di bidang seni dan juga untuk menjadi ibu yang tangguh dan menjadi ibu yang baik buat anak-anak. Ada gajah di balik batu, batunya hilang, gajahnya datang. Kondisi fisik seandainya capek kita harus tetap profesional. Belum lagi kalau kondisi hati lagi galau tapi kita dituntut untuk menghibur orang. Itu sih tantangan terberatnya menurut Dini. Kadang kan kalau kita pikiran lagi kosong, lagi sedih, tapi kita di depan orang tuh harus tetap happy, ceria demi menghibur semuanya. Kalau tantangan buat Fani sih kayak sampai larut malam tuh dari kesehatan sama semangat, karena kan kita syuting tiap hari terus sampai malam. Dari kesehatan itu benar-benar harus dijaga, dan namanya syuting sampai malam pasti semangatnya tuh kayak pasti akan naik turun sih. Jadi tantangannya yaitu kesehatan sama semangat. Mungkin saya harus meninggalkan anak-anak saya di rumah, tidak mengurus mereka. Menahan capek, lelah, ngantuk. Terutama meninggalkan anak-anak di rumah, dan kita harus tetap bekerja, terus saling support juga dari keluarga. Misalnya ada yang minta lagu terus kitanya belum hafal, itu tantangan terberatnya. Pertama fisik ya, fisik harus kuat, suara juga harus tetap stabil, dan juga yang pastinya dari yang sawer-sawer ya, biasanya itu lebih ke deket-deket ke kita juga harus profesional. Tantangan terberat saya adalah menghadapi energi. Karena kita selalu begadang tengah malam ya, jadi energinya kita harus konsisten. Yang kedua adalah tantangannya tetap harus fokus dan juga melupakan segala hal yang tidak membuat kita fokus. Ya mungkin ada permasalahan keluarga atau permasalahan apalah gitu, semua masalah yang ada di sini kalaupun biasanya kalau udah malam itu ngedrop banget, ngedrop energinya, ngedrop pikirannya. Jadi kalau bisa kita harus menjaga itu. Bagaimana caranya menjaga stamina? Mungkin harus dengan vitamin, makan dan lain sebagainya. Tantangan terberat yaitu diri sendiri ya. Diri sendiri gimana caranya kita tetap konsisten, terus juga menjaga semuanya. Dari suara, penampilan, sikap, attitude, etika, semuanya. Jadi menurut aku tantangan terbesar aku adalah diri aku sendiri. Ya menurut aku nggak semua biduan dipandang sebelah mata juga sih ya. Semua juga manusia, tergantung sama yang memandang kita. Mungkin dengan memberikan sesuatu yang terbaik, penampilan yang terbaik. Dengan cara kita berpakaian sopan, berwibawa, dan berkata sopan santun kepada penonton, pada fans, pada orang-orang sekeliling, itu aja. Disiplin waktu, attitude, dan juga berkarya tentunya. Dengan cara penampilannya sih harus lebih sopan, terus lebih elegan, kayak jangan terlalu terbuka lah gitu intinya.
kita jalani aja semampu kita, sebenar-benarnya yang mampu kita jalani. Jangan dengarkan apa kata orang karena kebenaran itu nanti akan terlihat sendiri. Tidak semuanya itu karena kita pakai seksi-seksi, enggak, tapi kita menjual suara dan juga kita tuh benar-benar bekerja untuk menghibur orang lain ya. Tidak semua penyanyi dangdut itu konotasinya jelek gitu. Hanya 1-2 orang yang tidak mengerti dan tidak memahami bagaimana menginterpretasikan dangdut itu seperti apa gitu. Tapi aku melihat bahwa generasi zaman sekarang itu dangdut lebih dihargai gitu di zaman sekarang. Apalagi saya sebagai orang yang sudah lama di dunia dangdut, kita punya harga diri karena kita benar-benar menjaga dangdut itu dengan baik, menjaga porsi bahasa badan kita, bagaimana bernyanyi dengan indah, bagaimana bernyanyi dengan elegan, dan bagaimana bernyanyi dengan bisa membawa diri dengan baik. Nah, mungkin dari penampilan juga, karena kan sebagian besar penyanyi dangdut itu dinilai dicapnya image-nya kurang baik karena penampilan, goyangan yang heboh. Nah, kita bisa merubah itu dengan penampilan kita yang tertutup, karena cantik itu nggak harus terbuka. Cantik itu dari dalam. Bagaimana kita menunjukkan aura kita, harus tetap cantik, dan menurut Dini nggak harus pakaian terbuka dan harus goyang yang heboh sih. Sekarang sih banyak biduan yang dicap jelek tuh karena dari tampilan sama perilakunya, cara dia untuk menghiburnya, kayak mungkin terlalu arogan, terus dari penampilannya yang terlalu seksi terbuka. Sekarang kan banyak ya penyanyi dangdut biduan yang pakaiannya tertutup tapi dia benar-benar menghibur. Karena biduan tuh bukan dilihat dari tampilannya aja, tapi dari cara dia penyampaiannya gimana, dari suaranya gimana, tampilannya juga harus benar-benar yang sopan, elegan, gak membuat jadi cemoohan orang lah. Banyak orang yang memandang sebelah mata, maka dari itu kita buktikan tidak seperti apa yang mereka ucapkan. Biasanya kadang kita terbawa emosi dan ego. Kalau ada orang yang bilang penyanyi dangdut dan ABC, kadang kita saking emosi, saking keselnya kita ikutin tuh apa omongan netizen, apa omongan orang. Tapi supaya kita membungkam mulut-mulut mereka, kita berkarya, tetap di jalan yang sesuai, dan buktiin ke mereka bahwa kita lebih baik. Ibu saya. Karena dulu juga dia berjuang untuk anak-anaknya, untuk keluarga. Dulu dia seorang sinden yang mungkin harus meninggalkan anak-anaknya di rumah demi untuk membantu ekonomi keluarga. Marhumah ibu saya, beliau sudah wafat sekitar 5 tahun lalu, dan itu yang membuat saya kuat dan membuat saya tegar sampai saat ini. Ibu aku sih, karena mama aku tuh dari aku kecil dia tuh selalu bekerja buat sehari-hari, jadi itu tuh benar-benar aku tuh harus kuat banget di panggung. Yang pastinya motivasinya ya ibu, ya karena ibu yang suka mensupport biar kita tetap semangat bekerja, nyanyi. Jadi semuanya karena ibu. Ibu, karena ibu saya, kamu boleh terjun ke nyanyi asal satu, pakaian sopan santun. Itu. Jangan lupa sholatnya nggak pernah ditinggal. Selalu menghormati yang lebih bawah. Kalau kamu sudah menjadi orang yang hebat, tidak boleh sombong. Ibu sih, karena ibu itu yang membuat saya jadi berdiri tegak di panggung. Jadi ibu. Utamanya itu orang tua ya, emak. Ya karena sosok ibu itu doanya yang paling is the best. Almarhumah Eyang Titi Puspa dan juga ibu saya. Karena ibu saya itu menurut aku adalah wanita yang tak tergantikan sebagai Kartini. Dia adalah ibu rumah tangga, punya anak 6, semuanya alhamdulillah berhasil. Dan sampai hari ini tetap sederhana, tetapi membuat kita selalu hormat kepada beliau. Ibu dong, tentunya ibu aku dan diri aku sendiri. Gitu. Kalau ibu, karena gak ada yang bisa membalas perjuangan seorang ibu. Aku juga gak tahu membalasnya harus dengan cara apa. Meskipun
balas budi aku tidak akan sebanding dengan perjuangannya. Nah kalau diri aku sendiri, aku mencintai diri aku sendiri, menghargai diri aku sendiri, jadi aku memotivasi diri sendiri juga. Oh mama sih, karena biar bagaimanapun mama itu adalah sosok yang memperjuangkan Fani sampai bisa di titik ini. Mama yang ngasih semangat, mama yang ngasih pokoknya yang ngurus Fani dari kecil lah. Dia juga meskipun jauh sama Fani sekarang, tapi benar-benar setiap hari dia ngasih semangat, nanya kabar, video call. Mama sih. Sosok perempuan pastinya ibu ya. Sosok seseorang yang luar biasa. Kalau nggak ada beliau, nggak ada aku di sini. Jadinya dia ada salah satu alasan terbesar aku bisa berdiri tegak sampai sekarang. Saya ingin sebagai seorang wanita, kita harus bisa kuat menghadapi kehidupan. Ujian apapun dalam rumah tangga, kita harus tetap kuat. Harus tetap menjaga anak-anak kita, mempertahankan keluarga kita. Karena uang mungkin bukan segalanya, tapi kenyamanan dalam rumah tangga juga sangat penting. Aku ingin menciptakan lagu untuk kedua orang tua pokoknya mah. Buat perempuan tetap terus semangat jalanin hidup aja udah kayak gitu. Pokoknya untuk perempuan-perempuan di sana, di luar sana yang lagi berjuang, yang lagi susah banget, kita tetap optimis aja ke depannya. Pokoknya jalani apa yang harus kita jalani, semangat, jangan putus asa. Pesannya jangan sampai untuk tetap semangat dan tetap berjuang. Jangan menyepelekan wanita, karena wanita itu tidak serendah itu. Tentang perjuangan perempuan, kalau perempuan itu tidak lemah, malah perempuan itu sosok yang paling kuat. Itu pesan utamanya. Pesan untuk perempuan, jangan takut, terus berkarya, terus menggapai cita-cita, pendidikan juga. Walaupun banyak orang yang bilang mau gimana pun, pendidikan setinggi apapun, cewek bakal jadi ibu rumah tangga. Stop bilang kayak gitu, karena kita melahirkan, menciptakan, melahirkan generasi penerus. Jadi stop bilang kayak gitu. Pesan utama sebagai seorang perempuan adalah yang pertama, menjaga diri dengan baik dan membuat kita menjadi wanita yang benar-benar berharga.